Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, berikut warta gereja hari ini. Ibadah online GIA Pegangsaan dan siraman rohani setiap hari dapat Bapak Ibu saksikan sesuai jadwal di channel multimedia GIA Pegangsaan. Gereja memandu pokok-pokok doa setiap hari untuk jemaat GIA Pegangsaan. Dalam program doa bersama, jemaat dapat menyesuaikan waktu mengambil bagian secara pribadi maupun bersama keluarga untuk menjadi pendoa bagi gereja dan bangsa negara. Persembahan rutin Bapak Ibu dapat mentransfer di rekening gereja, di BCA atau Mandiri. Rekening persembahan misi dan genta tertera di layar berikut ini. Bapak Ibu juga dapat memberikan persembahan melalui QR Code dengan panduan yang ada di layar berikut ini. Untuk pembinaan iman anak-anak sekolah minggu, KAA masih memberikan pelayanan rohani secara online untuk adik-adik setiap hari Minggu jam 9.30 di channel KAA Pegangsaan. Bapak Ibu dapat mendampingi putra-putrinya. Demikianlah warta hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah. Dan saya undang jemaat dimanapun berada, kita akan bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah pada hari ini. Pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Tuhan yang setia sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih jikalau pada hari ini kami dapat bersama-sama mempersiapkan hati untuk beribadah pada Tuhan. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, kami bersama-sama dengan keluarga kami masih dapat bersama memuji dan memuliakan akan Tuhan. Bahkan kami dapat bersama-sama untuk makan dan minum perjamuan kudus pada hari ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Dan biarlah Roh Tuhan bekerja di dalam setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.祝大家新年快乐，祝你身体健康。我们的上帝主耶稣总是保护我们。Selamat Tahun Baru Imlek, semoga kita semua selalu sehat. Tuhan kita Yesus Kristus selalu melindungi kita. Amin. 大家好，我祝大家新年快乐，万事如意，新年蒙恩，上帝祝福你们。Selamat Hari Imlek untuk seluruh jemaat Gereja Isa Almasih Pegangsaan Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. 新年春节到了，恭喜恭喜大家！大家现在我们希望向主耶稣祈祷，要求现在流行的肺炎传染病能够立刻取消，使到我们亲爱的印度尼西亚祖国发大发牛，使到老百姓幸福。也祝耶稣，希望大家身体健康，万事如意，恭喜新年。
Shalom. Hari Raya Imlek telah tiba. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yesus agar pandemi COVID-19 bisa hilang dari bumi negara tercinta kita Indonesia. Sehingga kita dapat membangun kembali negara kita, damai sejahtera kita, semuanya untuk rakyat Indonesia. Selamat Hari Raya Imlek. Tuhan Yesus memberkati. Xin年好呀！新年好呀！祝贺大家新年好。 Ya, perkenalkan saya Chinese dari Jawa. Saya Chinese dari Medan. Saya Chinese dari Depok. Dan pemusiknya adalah Chinese dari Kelapa Gading. Ya, kami adalah Indonesia yang merayakan Tahun Baru China. Dan kiranya ibadah ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya merayakan tentang hal yang baru bersama dengan Tuhan. Mari sama-sama kita bernyanyi puja lagu ini untuk kita semuanya. Xin hao ya, xin hao ya,祝贺大家新年好，我们唱歌，我们跳舞，祝贺大家新年好。新年好呀，祝贺大家新年好，我们唱歌，我们跳舞，祝贺大家新年好。新年好呀，新年好呀，祝贺大家新年好，我们唱歌，我们跳舞，祝贺大家新年好。我们唱歌，我们跳舞，祝贺大家新年好。我们唱歌，我们跳舞，祝贺大家新年好。Gongsi, gongsi, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari kita rayakan bersama hari untuk kemenangan kita bersama dengan Tuhan, di mana Tuhan memberikan iman yang benar dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Iman yang benar adalah iman di dalam Yesus Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur bagi Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur
segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau bersorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Oh, hey. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup di dalam keselamatannya. Meningkat ku puji Tuhan. Haleluya. Ku mau nyanyi. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau bersorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Haleluya. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup di dalam keselamatannya. Tak ada tutup meningkat ku puji Tuhan. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, hey, hey. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Allah sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita di tengah pandemi saat ini. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita naikkan syukur kita, pujian kita. Kita mengatakan Allah sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara.
dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Pernah dilihat mata, amin, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kuasa Allah tidak pernah berubah sampai selamanya. Dia setia, menjaga, dan memberkati kita semuanya. Mari kita siapkan diri kita untuk dengar firman Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan menuntun dan memberkati kita semua. Haleluya. Kekal selamanya kasih bagi kami. Bapa, Engkau mengenal setiap hati kami, Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu pulihkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat akan hiasan yang ada di dalam gereja ini, kita melihat ada pohon dengan angpau-angpau yang ada di dalam pohon ini. Kita juga dapat melihat akan hiasan-hiasan yang semuanya dalam suasana Imlek. Memang tanggal 12 pada hari Jumat itu merupakan hari raya Imlek, di mana banyak orang-orang yang ikut merayakan akan Imlek. Sebelum kita memulai akan firman Tuhan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kalau kami dapat sampai saat ini dan kami dapat mengikuti akan ibadah pada saat ini, kami percaya bahwa ini semata-mata karena anugerah yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan telah memberkati dan Tuhan telah menolong akan kami. Dan biarlah pada saat kami hendak merenungkan firman Tuhan, Engkau yang akan berbicara pada kami, dan kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari Jumat yang lalu, tepatnya tanggal 12 Februari 21, di mana
orang-orang yang beretnis Tionghoa, yang berlatar belakang Tionghoa, dari tempat dimanapun mereka berada, mereka bersama-sama merayakan akan Imlek. Dan Imlek menjadi suatu budaya yang dapat diterima oleh orang-orang Tionghoa dengan berbagai macam kepercayaan yang mereka anut. Karena ini merupakan suatu budaya, dan ini merupakan budaya yang positif. Oleh sebab itu di tempat ini saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Ada jemaat yang bertanya, bolehkah mengikuti akan tahun baru Imlek ini? Sebagai orang-orang percaya, saya katakan boleh, karena ini bukan suatu kepercayaan atau budaya daripada agama sesuatu, tapi ini merupakan suatu budaya yang di dalamnya ada unsur-unsur yang positif yang dapat kita gunakan bersama-sama. Ada unsur yang negatif yang harus kita jauhin, tetapi ada beberapa unsur positif yang dapat kita terus pegang. Imlek, tahun baru orang Tionghoa. Imlek bukan perayaan agama tertentu. Tentu saya katakan ada yang dapat diterima, ada yang dapat kita lakukan, tetapi ada juga yang harus kita tinggalkan akan hal-hal tadi. Seperti halnya pada tahun baru Imlek, di mana kita sebagai orang-orang yang beretnis Tionghoa saling mengunjungi satu dengan lain, khususnya berkunjung pada orang tua apabila orang tua masih hidup, masih sehat, dan kita juga dapat mengunjungi akan mereka dimanapun mereka berada. Atau bahkan pada tahun baru Imlek biasanya mereka datang ke kubur orang tua. Ada hal yang positif yang dapat saya lihat di dalam unsur-unsur budaya ini. Sehingga dengan budaya yang positif ini dapat membangun akan iman kita, sehingga kita dapat mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ambil spirit positif di dalam budaya Imlek ini, sehingga dengan budaya Imlek ini kita makin kokoh di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Ada spirit untuk mengasihi, ada spirit untuk memberi, ada spirit dalam persekutuan, ada spirit untuk mengasihi, menghormati akan orang tua. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pertama akan saya bahas tentang spirit mengasihi. Biasanya di dalam tahun baru Imlek itu tidak terlepas daripada angpau. Saya ingat pada tahun lalu, pada saat tahun baru Imlek, saya bertemu dengan seseorang, dan orang tersebut dia katakan, sebentar. Dan ternyata dia mempersiapkan angpau yang diberikan kepada saya. Angpau adalah amplop merah, dan merah warna yang ceria, warna yang sukacita, warna kebahagiaan. Bapak Ibu yang ikut dalam tahun baru Imlek, mereka akan saling mengunjungi, mereka memperlihatkan akan kasih sayang mereka satu dengan lain.
Mereka dapat saling memaafkan. Mereka memberkati akan satu dengan lain. Sebagai orang-orang yang sudah mengenal akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus jauh lebih baik daripada mereka. Di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 mengatakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Firman ini begitu luar biasa. Ini adalah inti di dalam firman Tuhan, yaitu tentang kasih Kristus. Tuhan katakan, aku memberikan perintah baru. Mengapa? Tuhan Yesus katakan ini menjadi perintah baru. Peristiwa ini adalah peristiwa perjamuan malam terakhir. Dan Tuhan sudah menjanjikan kepada para muridnya bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Perintah baru ini berbicara bahwa murid-murid Tuhan Yesus akan menerima Roh Kudus. Perintah ini disebut sebagai perintah baru. Berarti karena kita sudah diberikan Roh Kudus, sehingga Tuhan memberikan perintah baru, yaitu supaya kamu dimampukan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau kita mengaku beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mengaku ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka Tuhan mau supaya kita adalah orang-orang yang saling mengasihi. Orang-orang yang sudah punya Roh Kudus tidak mungkin tidak memiliki kasih satu dengan lain. Pasti memiliki kasih satu dengan lain. Dalam Yohanes 13 ayat 31 dikatakan, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Tuhan dipermuliakan di dalam dia. Perhatikan akan ayat ini. Kapan Tuhan berikan perintah baru? Setelah Yudas pergi. Jadi Tuhan berikan perintah baru ini kepada 11 murid-muridnya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, Yudas Iskariot adalah gambaran orang yang serakah, orang yang egois, orang yang mementingkan akan diri sendiri. Itulah gambaran Yudas Iskariot, orang yang egois tadi, orang yang mementingkan akan diri sendiri, tidak memiliki spirit untuk saling mengasihi. Kalau ada yang mementingkan diri sendiri, berarti kita tidak memiliki spirit untuk mengasihi. Di dalam suasana pandemi saat ini, sebagai orang-orang yang beriman, kita harus memiliki spirit untuk mengasihi saudara sebangsa kita Indonesia ini. Kita dapat menolong mereka. Kita dapat memberikan apa yang dapat kita berikan kepada mereka. Dan puji Tuhan, gereja kita seringkali mengadakan baksos, bakti sosial, memberikan akan sembako. Bukan saja kepada warga gereja, tetapi memberikan akan mereka-mereka yang ada di sekitar. Mereka yang bekerja di sekitar kita pun mereka mendapat perhatian. Baik itu tukang sampah, baik itu tukang ojek, dan sebagainya, dan sebagainya. Kasih Bapa surgawi kepada umat manusia dibuktikan dengan dikorbankannya Yesus
untuk mati di atas kayu salib, sehingga siapa saja yang percaya pada Yesus akan diselamatkan dari kematian yang kekal. Tidak dapat dipungkiri bahwa jika kita mengasihi seseorang, ada dorongan kuat dalam hati kita untuk mau berkorban bagi dia. Pengorbanan tersebut akan kita lakukan dengan senang hati, bukan dengan terpaksa. Kita lakukan dengan sukacita. Jika kita mengatakan bahwa kita memiliki kasih Kristus, maka kita pasti akan rela berkorban untuk sesama kita, saudara-saudara kita, terlebih di dalam suasana pandemi pada saat ini. Kalau kita mulai merasa berat untuk berkorban, atau kita mulai cenderung untuk hitung-hitung rugi, maka kita harus menguji kembali apakah kasih di hati kita sudah mulai dingin. Jangan sampai kasih yang ada dalam diri kita menjadi dingin, seperti apa yang telah diperingatkan oleh firman Tuhan. Sebuah kata bijak dari Tiongkok berbunyi, cinta yang utama yaitu tidak mementingkan diri sendiri, sebab cinta adalah hidup bagi orang lain. Artinya, bahwa pengorbanan diri selalu menjadi hasrat bagi cinta yang tulus di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Tanpa pengorbanan, maka ungkapan cinta tak bernilai apa-apa. Dalam sebuah kisah nyata ada seorang suami istri yang bernama William dan Mary Tanner sedang berjalan melintasi rel kereta api. Tiba-tiba kaki daripada istrinya, yaitu Mary, sang istri, terpleset dan terjepit di antara rel dan kayu yang melintang. Dengan kalau dia berusaha membebaskan kakinya, dan saat itu juga terdengarlah suara kereta api yang mendekat. Kereta api ekspres itu telah sampai di tikungan. Dengan kecemasan yang sangat besar, sang suami William tadi, dia membantu untuk menarik kaki daripada istrinya bernama Mary. Dengan putus asa, ia berusaha keras untuk membebaskan kaki daripada Mary. Kereta api semakin dekat, semakin dekat. Semua orang yang melihat kejadian itu berteriak supaya sang suami menyelamatkan dirinya. Namun saat itu juga sang suami memeluk akan istrinya dan berkata, "Aku akan bersamamu sayang." Dengan hitungan detik, suami istri itu sama-sama terlindas kereta api tersebut. Ada kisah cinta yang jauh lebih luar biasa, yaitu cinta dari Yesus Sang Juru Selamat. Yesus mengasihi kita dengan cinta yang dapat menyelamatkan kita dari maut. Kematian menerjangnya saat dia disalib untuk menebus dosa saudara dan saya. Dia mendengar orang-orang berteriak memintanya dan menyelamatkan dirinya dengan tujuan turun dari salib. Namun untuk menyelamatkan saudara dan saya, Yesus memilih untuk tidak menyelamatkan dirinya sendiri. Itu adalah kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Di dalam Tahun Baru Imlek kita diingatkan tentang kasih saudara satu dengan yang lain, dengan cara kita memberikan amplop kepada mereka. Yang kedua, kita lihat spirit persekutuan. Saat Tahun Baru Imlek,
Jika orang tua masih hidup di dalam kondisi apapun, baik sehat maupun sakit, maka semua kerabatnya, anak-anak, menantu-menantu, cucu, bahkan mungkin buyut dan sebagainya, berusaha mengunjungi akan orang tuanya. Dan jika orang tua meninggal, biasanya mereka pergi untuk meninjau, melihat akan kuburan bersama-sama. Mereka datang memberikan hormat pada orang tua. Mereka mengasihi akan orang tuanya. Dan untuk saat pandemi ini, hal ini tidak mungkin kita dapat lakukan. Kita dapat melakukan melalui WA. Kita dapat melakukan melalui Zoom. Kita dapat melakukan melalui video call. Kita dapat bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Mungkin bertanya, kalau kita melakukan secara video call, kalau kita melakukan secara Zoom, kita akan tidak dapat angpau merahnya. Soal masalah amplop merah tidak menjadi masalah. Sekarang ada e-banking, dimanapun mereka dapat menggesek dan mengirim akan angpau itu langsung ke rekening kita masing-masing. Puji Tuhan, di mana Tuhan memberkati akan kita semua. Keteladanan dalam persekutuan ini digambarkan tentang belalang. Dan kita dapat memperhatikan bahwa mereka dapat saling akan menolong satu yang lain. Firman Tuhan mengatakan, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Seekor belalang yang melompat melintasi ladang tampak tak ada artinya apa-apa, karena dia sendirian. Namun ketika ia sudah bergabung dengan belalang-belalang lain, sekawanan belalang itu akan segera melahap semua tanaman yang mereka lewati. Belalang melahap semua tanaman yang dilewati. Ini menunjukkan kekuatan suatu kerjasama demi kepentingan bersama. Apa yang tidak dapat mereka lakukan sendiri dapat diselesaikan bersama-sama. Di dalam kitab Amsal, di dalam Perjanjian Lama, Akur, seorang yang berhikmat, berkata, belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Kita dapat memetik pelajaran dari makhluk kecil ini. Para pengikut Kristus yang bekerja dan berdoa bersama-sama akan dapat membuat suatu kemajuan yang jauh lebih besar dari apa yang kita lakukan sendiri-sendiri. Di tengah-tengah situasi pandemi yang terjadi pada saat ini, kita masih tetap dapat bekerja bersama-sama, saling menopang, saling membantu. Dengan kekuatan itulah kita dapat bekerja terus untuk Tuhan. Meskipun perjanjian baru mendorong kita untuk memiliki iman secara pribadi dalam Kristus, tetapi tak sedikit pun disinggung tentang iman yang hanya mementingkan diri sendiri. Kita membutuhkan saudara seiman, dan saudara kita pun membutuhkan akan kita. Marilah kita bersukacita dan ikut serta dalam membangun persekutuan dalam tubuh Kristus. Gereja yang efektif akan mengikuti keteladanan yang ditunjukkan oleh Kristus kepada kita. Kita juga dapat belajar dari belalang tadi, yaitu bekerja sama, bersatu di dalam membangun kerajaan surga. Dan terakhir adalah spirit memberi. Hari Raya Imlek banyak orang yang membawa dan membagikan amplop. Biasanya diberikan dari yang sudah menikah, dewasa, kepada orang yang lebih muda
yang mungkin kurang berhasil. Ini berbicara bahwa orang yang dewasa rohani pasti memiliki spirit untuk memberi. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang kaya yang memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Yesus melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2% ke dalam peti itu. Lalu Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Dalam kesempatan lain kita pun bisa membaca kisah pendek mengenai seorang yang bernama Tabita dalam Perjanjian Baru, yang di dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Dikatakan di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Kisah Rasul 3 ayat 36. Apa yang dimiliki Tabita, orang yang sederhana ini, yaitu dia menjahit pakaian. Itu bisa kita lihat dalam ayat yang ke-39, di mana ketika ia meninggal, para janda semua menangis dan mengenang dengan menunjukkan pakaian-pakaian yang dia jahitkan. Para janda tadi pada masa hidup, kelihatannya ini tidak memberikan uang dalam jumlah yang besar. Tabita pun tidak pandai untuk berkhotbah seperti halnya para rasul pergi mewartakan Injil kemana-mana. Tetapi apa yang Tabita lakukan ternyata bermakna sangat besar bagi para janda miskin di kotanya. Dan Tuhan pun sangat menghargai akan hal itu. Pada suatu ketika ia sakit dan dia meninggal, begitu terkesannya perbuatan baik daripada Tabita tadi. Ketika mendengar Petrus ada tengah melayani di sebuah kota yang tidak jauh dari tempat Tabita, 2 orang dikatakan segera diutus untuk menjumpai Petrus. Dan Petrus pun datang ke rumah di mana Tabita disemayamkan. Dan mujizat terjadi. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Tabita dibangkitkan. Bayangkan jika ia bukan orang yang rajin berbuat baik, jika dia bukan orang yang sering memberikan persembahan, mungkin tidak ada orang yang peduli. Bahkan jauh-jauh orang datang kepada Petrus untuk datang. Tapi perbuatan baik yang dilakukan dengan tulus ikhlas tadi, dan sedekah yang diberikan tadi, lewat menjahit akan baju bagi para janda, ternyata membuat cerita yang luar biasa. Tuhan tidak menutup mata atas kebaikan hati daripada Tabita dan segala yang ia lakukan untuk mendorong sesamanya. Tabita pun akhirnya hidup lagi, menjadi kesaksian yang membuat banyak orang menjadi percaya pada Yesus. Sampai kita melihat Tabita menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kita sebagai orang-orang yang sering kali kita memberikan persembahan,
perlu kita perhatikan di dalam kita memberikan. Pada saat kita memberikan persembahan, kita harus memiliki sikap hati yang benar di dalam memberi. Di dalam Lukas 12 ayat 48b, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercaya, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Berarti pada saat kita memberi persembahan, kita tidak perlu memamerkan apa yang kita persembahkan. Apa yang kita persembahkan tadi, kita persembahkan untuk Tuhan. Apa yang kita berikan kepada Tuhan. Kalau saudara terima berkat lebih besar, artinya saudara diberi tanggung jawab, saudara diberi berkat yang banyak, saudara diberi tugas untuk memberikan yang banyak juga. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, seberapa persembahan yang kita berikan, biarlah kita memberi dengan penuh sukacita. Kita juga dalam memberi, kita jangan memamerkan akan hal itu. Firman Tuhan katakan, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6 ayat yang keempat. Dan kita diingatkan supaya dalam kita memberi, kita memiliki sikap. Di dalam 2 Korintus 9 dikatakan demikian, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kita dapat mencamkan akan firman Tuhan ini. Kita lihat apakah kita memberi dengan sukacita dan rela kepada Tuhan. Biarlah pada saat kita mengingat, kita merayakan akan tahun baru Imlek, dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita diingatkan supaya kita dapat saling mengasihi satu dengan yang lain, supaya kita dapat saling bersekutu satu dengan yang lain, dan supaya kita dapat saling memberi satu dengan yang lain. Terlebih di dalam situasi pandemi yang terjadi pada saat ini, biarlah kasih kita tunjukkan di dalam mengasihi akan saudara-saudara sebangsa kita. Kita wujudkan dengan memberikan bantuan pertolongan kepada mereka. Kita juga tetap bersekutu, tetap bersatu padu di dalam membangun akan bangsa dan negara kita ini. Dan kita dapat memberikan yang paling baik yang dapat kita berikan kepada bangsa dan negara. Biarlah di dalam suasana Imlek ini kita memiliki spirit untuk saling mengasihi, untuk saling bersekutu, dan untuk saling memberi satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah di dalam suasana tahun baru Imlek ini, biarlah kasih Kristus yang telah berkorban, yang telah menyelamatkan kami juga wujudkan di tengah-tengah situasi pandemi saat ini, sehingga kami benar-benar mengasihi
akan saudara-saudara yang ada, saudara-saudara sebangsa kami. Dan kami boleh tetap bersatu padu di dalam mengatasi akan pandemi saat ini, sehingga pandemi COVID-19 ini dapat melandai. Dan bahkan biarlah melalui tahun baru Imlek ini, kami dapat saling untuk memberi perhatian, memberikan doa, dan bahkan memberikan bantuan bagi mereka-mereka memerlukan. Berkati Tuhan akan jemaat-Mu, jadikan teladan bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pada saat ini di mana kita akan ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus, baiklah kita bersama-sama untuk menyanyi pujian Tertumpah Darahnya dalam Navrision nomor 11. Tak seorang pun datang di dunia bagaikan Yesus Tuhanku. Dengan kasih-Nya memimpin dombanya kembali ke rumah Bapa. Tertumpah darahnya sebab dosaku, dikurbankannya dirinya. Ya Yesus Tuhanku, sebab padamu Tuhan bebaskan hidupku, dan sudah tebus dosaku. Jiwaku gelisah, tiada gemar, ku cari damai di dunia. Lalu ku dengar firman-Nya yang benar, dan datang pada salib-Nya. Tertumpah darahnya sebab dosaku, dikurbankannya dirinya. Ya Yesus Tuhanku, sembah padamu Tuhan, bebaskan hidupku, dan sudah tebus dosaku. Tertumpah darahnya sebab dosaku, dikurbankannya dirinya. Ya Yesus Tuhanku,
Mari kita bersama-sama memegang akan roti yang dimana kita diingatkan akan tubuh Tuhan yang terpecah-pecah karena dosa dan kesalahan daripada kita. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah Tuhan Yesus yang telah Tuhan korbankan untuk kami orang-orang yang berdosa. Terima kasih buat karya Tuhan yang besar yang membuat kami menjadi milik kepunyaan-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menanggung segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang tercurah untuk kami orang berdosa. Mari kita pecahkan roti ini. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita pegang akan cawan yang berisi anggur, yang berbunyi demikian. Demikian juga ia mengambil cawan, makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama untuk menyanyi, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib
Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, berikut warta gereja hari ini. Ibadah online GIA Pegangsaan dan siraman rohani setiap hari dapat Bapak Ibu saksikan sesuai jadwal di channel multimedia GIA Pegangsaan. Gereja memandu pokok-pokok doa setiap hari untuk jemaat GIA Pegangsaan. Dalam program doa bersama, jemaat dapat menyesuaikan waktu mengambil bagian secara pribadi maupun bersama keluarga untuk menjadi pendoa bagi gereja dan bangsa negara. Persembahan rutin
Bapak Ibu dapat mentransfer di rekening gereja, di BCA atau Mandiri. Rekening persembahan misi dan genta tertera di layar berikut ini. Bapak Ibu juga dapat memberikan persembahan melalui QR Code dengan panduan yang ada di layar berikut ini. Untuk pembinaan iman anak-anak sekolah minggu, KAA masih memberikan pelayanan rohani secara online untuk adik-adik setiap hari Minggu jam 9.30 di channel KAA Pegangsaan. Bapak Ibu dapat mendampingi putra-putrinya. Demikianlah warta hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakhiri akan ibadah bersama-sama pada saat ini. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan telah memimpin dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan telah melawat kami dengan perjamuan kudus, di mana kami mendapat kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit di rumah masing-masing, atau mungkin mereka yang sakit karena COVID-19 ini. Kami yakin dan kami percaya bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan setiap sakit penyakit. Dan kami berdoa, biarlah kesembuhan terjadi di dalam kehidupan jemaat-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan campur tangan di dalam gereja-Mu di tempat ini. Khususnya di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, Engkau tahu akan kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Tapi kami percaya di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi, kami tidak bekerja sendirian. Kami bersama-sama jemaat Tuhan satu dengan lain. Dan lebih daripada itu, kami bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus yang menyanggupkan kami untuk dapat bertahan sehingga pada saat ini. Dan kami berdoa menyerahkan gereja-Mu dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di dalam pekerjaan, dalam usaha. Engkau juga akan menolong mereka, Engkau akan memberkati dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Untuk anak-anak kami yang sekolah, Tuhan beri pada mereka akal budi di tengah-tengah sekolah online yang mereka hadapi. Kami percaya Tuhan akan menolong mereka, Tuhan akan campur tangan pada mereka. Tuhan memberikan akal budi kepada mereka. Dan kami tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam kondisi pandemi ini. Tuhan, Engkau akan menolong akan bangsa kami ini. Engkau akan menolong akan Bapak Presiden Joko Widodo. Engkau akan menolong akan setiap mereka yang bekerja untuk mengatasi COVID-19 ini. Kau berkati dengan berkat Tuhan. Vaksin-vaksin yang sedang disuntikan, divaksinasi kepada masyarakat, Tuhan berkati sehingga masyarakat menjadi kuat. Dan kami berdoa Engkau cukupkan kebutuhan yang diperlukan. Terima kasih Tuhan. Kau pakai TNI dan Polri di dalam mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kau jaga dan lindungi dalam tugas-tugas yang diemban. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar, di mana kami akan mengakhiri ibadah ini, kami yakin percaya pada hari-hari yang akan datang,
kami berjalan disertai oleh Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik. Saudara-saudaraku yang kasih, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Bapa Surgawi, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai akan saudara-saudara sekalian. Boleh saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, berikut warta gereja hari ini. Ibadah online GIA Pegangsaan dan siraman rohani setiap hari dapat Bapak Ibu saksikan sesuai jadwal di channel multimedia GIA Pegangsaan. Gereja memandu pokok-pokok doa setiap hari untuk jemaat GIA Pegangsaan. Dalam program doa bersama, jemaat dapat menyesuaikan waktu mengambil bagian secara pribadi maupun bersama keluarga untuk menjadi pendoa bagi gereja dan bangsa negara. Persembahan rutin Bapak Ibu dapat mentransfer di rekening gereja, di BCA atau Mandiri. Rekening persembahan misi dan genta tertera di layar berikut ini. Bapak Ibu juga dapat memberikan persembahan melalui QR Code dengan panduan yang ada di layar berikut ini. Untuk pembinaan iman anak-anak sekolah minggu, KAA masih memberikan pelayanan rohani secara online untuk adik-adik setiap hari Minggu jam 9.30 di channel KAA Pegangsaan. Bapak Ibu dapat mendampingi putra-putrinya. Demikianlah warta hari ini, Tuhan Yesus memberkati.